Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afarrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa insyur wafaz nahdatal watani fil alamin. Wa nahdatal watani diniyata al-islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, shaimin, shaimat, muslimin, muslimat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ini adalah hari-hari terakhir ya, hari-hari terujung dari perjalanan spiritual kita, perjalanan ibadah kita kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita bisa mendapatkan, artinya diberikan umur yang panjang sampai hari raya nanti, dan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Kita kembali kepada fitrah, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, al-faizin, setelah itu kita sukses, kita diberikan berhasil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-maqbulin, kemudian kita, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan bagaimana kita setelah Ramadan ya. Ramadan ini merupakan madrasah kita semua. Selama 1 bulan kita digembleng oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih menafaki diri, mentafakuri diri, memuhasabah diri. Nah, momentum Ramadan ini maka kita pergunakan sebagaimana Rasulullah SAW sebagai madrasah kita untuk muhasabah diri kita. Lalu bagaimana kiat-kiat kita agar setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Kata ulama dalam satu ungkapannya bahwa kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita menjadi hamba dari Tuhan kita, Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi hamba Ramadan. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kalau kita menjadi hamba Ramadan, berarti kita hanya akan rajin di bulan Ramadan saja. Kita akan melaksanakan ibadah begitu tinggi hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan kendor lagi, tidak ada semangat lagi ya. Maka kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadikan dirimu menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan ya. Bukan hamba Ramadan. Maka kiat-kiat untuk mengisi setelah Ramadan, pasca Ramadan kita ya, agar kita semangat kita tumbuh, semangat kita selalu tinggi untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita, perbaiki hati kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man aslaha bainahu wa bainallah
aslahallahu bainahu wa bainan nas. Itu yang pertama. Bisa jadi kalau kita lemah semangat kita setelah Ramadan, maknanya mungkin niat kita yang salah, niat kita yang kurang baik, niat kita yang harus diluruskan, ya. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka ia akan diperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, ya. Itu yang pertama, memperbaiki niat kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun bima qaddamat lighad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk mempersiapkan hari esoknya. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, maka kita akan menyambut perintah-perintah Allah, berbuat taat kepada Allah. Semangat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain-lain. Syawal, kalau kita maknai di bulan Syawal ini, jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, Syawal itu ada terkumpul menurut ulama dengan 3 makna. Syawal itu ada 3 makna menurut para ulama. Syawal yang pertama maknanya adalah irtafa'ah, meningkat. Setelah kita menggembleng diri kita, setelah kita mujahadah di bulan Ramadan, maka seharusnya pelajaran-pelajaran yang kita dapat di Ramadan, yang pertama, jamaahnya luar biasa di Ramadan. Kadang-kadang kalau di bulan yang lain kita sholat jamaahnya kadang-kadang, ya. Tapi kalau di Ramadan saya melihat di setiap masjid-masjid di kampung rata, ramai masjidnya, dimakmurkan masjidnya, ya. Maka setelah Ramadan ini, mari, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kita makmurkan masjid, jangan hanya di Ramadan saja. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirnya. Itu makna Syawal yang pertama, irtafa'ah, meningkat. Amal-amal kita menjadi meningkat, ya. Nafsu kita sudah kita tundukkan, ya, sudah kita tundukkan nafsu kita dengan berpuasa sebulan penuh. Maka kalau kita sudah bisa menekan nafsu kita, maka naiklah kita ke tingkatan malaikat. Tingkatan rohani kita lebih naik. Orang-orang yang semakin meningkat rohaninya, maka akan semakin rajin dia beribadah kepada Allah. Semakin giat dia melakukan ibadah, tidak cukup dengan sholat-sholat wajib, tapi dia tambah juga dengan sholat-sholat sunat. Lulus puasanya di bulan Syawal ini, maka amalnya meningkat. Maka kalau kita mau melihat Ramadan orang itu berhasil, lihatlah di bulan Syawalnya. Apakah amalnya semakin meningkat, atau biasa-biasa saja, atau bahkan semakin degradasi, semakin menurun. Maka di situ kita lihat bahwa puasa orang itu berhasil apa tidak. Yang kedua, Syawal itu bermakna ibtida'ul khair, permulaan untuk melakukan kebaikan. Kita sudah kembali, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah dengan kehormatan bulan Ramadan. Penduduk langit, penduduk bumi, begitu juga langit dan bumi menangis apabila Ramadan akan berakhir. Maka seharusnya dari mendapati perjalanan kita di Ramadan ini, mari untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita, memulai kebaikan-kebaikan, ya. Kita diajarkan oleh Ramadan, ya, menyederhanakan makan kita, jangan terlalu banyak makan. Karena dengan banyak makan itu bisa membuat kita malas beribadah. Itu yang pertama. Jadi menyederhanakan makan di saat-saat tertentu. Ya, porsi makannya juga disesuaikan dengan tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita agar kita bangun malam, mulai kebaikan-kebaikan itu, mendekat kepada Allah agar kita bangun malam.
Dengan makan sahur, Ramadan mengajarkan kita setelah Ramadan agar kita tahajud, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan salat-salat sunnah di malam harinya. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik di malam harinya, membaca Quran, berwirid, berzikir, ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Dengan berzakat, Ramadan mengajarkan kita agar kita peduli kepada sesama kita. Kita empati kepada masyarakat kita yang kurang mampu. Kita bisa berbagi, ya. Itulah ciri-ciri kita, ya. Sehingga kita mulai kebaikan itu. Syawal ini artinya ibtida'ul khair, memulai kebaikan-kebaikan itu, ya. Mari kita mulai kebaikan-kebaikan, kita galakkan di masyarakat kita, ya. Nah, jangan kita tunda-tunda kebaikan itu di bulan Syawal ini. Kemudian yang masih hubungannya kurang baik dengan ibu bapaknya, ya, kurang baik dengan tetangganya, kurang baik dengan pimpinannya, mari kita mulai memperbaikinya di bulan Syawal ini. Jangan ada lagi, ya, hubungan-hubungan yang kurang baik dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, ya. Mari kita perbaiki itu semua. Mulailah kita untuk memulai kebaikan-kebaikan, menebar kebaikan di bulan Syawal ini. Yang ketiga, ya, makna Syawal yang ketiga itu adalah al-istimrarul khair, ya. Berlanjut kebaikan kita. Itu yang dimaksud dengan istiqomah itu, ya. Mengapa dalam ayat itu mengatakan bahwa istaqim kama umirta? Pakai fi'il, ya. Di situ pakai fi'il, tidak pakai isim. Itu maknanya, fi'il amar itu maknanya tufidul istimrar. Agar kita di dalam beribadah, mengarungi kehidupan dunia ini istiqomah. Dan istiqomah itu memerlukan kesabaran, ya. Sabaran tingkat tinggi, ya. Sabaran tingkat tinggi. Allah menjanjikan orang-orang istiqomah dalam surah Fussilat, ya. Kalau tidak salah surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina", sungguh orang-orang yang innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, tsumma istaqam rabbuna Allah, innal ladzina amanu qalu rabbuna Allah, yang mereka berkata, ya, mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Kalau kita sudah mengakui Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka pernah kami mendengar masyayikh kita, ya, bahwa tidak ada predikat seorang hamba yang paling tinggi itu kecuali setelah ia diakui oleh Allah menjadi hambanya. Kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah itu mudah sekali, jamaah sekalian, mudah kita mengaku. Tapi apakah kita diakui oleh Allah menjadi hambanya? Sudah pantaskah kita menjadi hamba Allah? Kita mengaku hamba Allah, tapi kelakuan kita tidak seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah oleh Allah. Kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi tidak mau memperbaiki diri, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apakah itu namanya hamba Allah? Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Tuhan kami, tsumma istaqam, kemudian istiqamah dalam menjalani ketaatannya, menjalani dia mencegah diri dari larangan-larangan Allah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat itu turun kepada mereka, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, mereka tidak akan takut dengan apa yang mereka hadapi, dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang sudah mereka hadapi, ya. Alla takhafu wa la tahzanu, mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah mereka kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab kita istiqomah, ya,
Istiqomah itu membutuhkan kesabaran jamaah ya. Seperti yang diungkapkan bahwa kesabaran itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu sabar atas musibah ya. Sabar atas musibah. Kalau kita bisa sabar atas musibah, maka Allah akan berikan kita ganjaran 200 kali lipat. 200 kali lipat rahmat diberikan oleh Allah kalau kita sabar terhadap musibah. Mau gimana lagi ya? Kalau sudah musibah, ya Allah yang berikan, yang kasih musibah. Jadi kita tidak bisa ngapain-ngapain. Mau nggak sabar juga akan tetap terjadi musibah itu. Ya, maka ganjarannya 200 pahala, 200 derajat ganjarannya. Yang kedua itu as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ini ganjarannya 400 derajat ganjarannya. Kalau kita bersabar terhadap maksiat. Kemudian yang terakhir itu as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan ya. Pasti ada ujian kita ya dalam berbuat taat. Lingkungan kita ya, teman kita, atau mungkin harta kita dan lain sebagainya ya. Itu yang menjadi penghalang-penghalang kita di dalam beribadah, untuk istiqomah ibadah. Maka untuk bisa istiqomah, pertama perbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khulafa'us shalihin, pergauli orang-orang soleh ya. Pergauli orang-orang soleh. Yang ketiga, cari makanan yang halal ya. Cari makanan yang halal. Yang keempat, ya cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik agar kita bisa beristiqomah. Yang terakhir, hendaknya kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami ini pada agamamu. Sekian, Allahul muwaffiq al hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.